Shalom adik-adik, sebelum mulai ibadah, pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian yang rapi ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk siapkan Alkitab dan buku catatannya, oke? Shalom adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali untuk beribadah. Kakak harap adik-adik tetap sehat selalu dan sukacita, oke? Selamat beribadah! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Nah, untuk lebih semangat, kita tepuk tangan Yesus dulu. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, karena sudah semangat, mari adik-adik kita angkat pujian dari terbit matahari. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat setiap hari yang boleh kami terima daripada Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kami hari lepas hari, hingga tiba kami di minggu ini dalam keadaan baik. Kami juga menyiapkan hati dan pikiran kami saat ini Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam ibadah ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami di dalam ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di rumahnya suka baca Alkitab dengan mama papanya? Kakak yakin semuanya suka baca Alkitab. Nah, karena semua suka baca Alkitab, yuk kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab.
Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita untuk sekolah minggu hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami dapat mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan cerita untuk anak sekolah minggu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik di rumah, silahkan membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Boleh minta papa atau mama untuk bantu buka Alkitabnya. Abang Pendeta akan bacakan untuk kita semua, kita ikuti dalam hati kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini hari Minggu, tapi hari Minggunya berbeda dari hari Minggu yang biasa. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ada yang tahu apa arti Pentakosta? Pasti ada yang tahu ya. Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari mana? Pentakosta disebut hari ke-50 dihitung dari hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingat 50 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Walaupun perayaan Paskahnya tahun ini tidak bisa kita rayakan di gereja. Tidak ada acara cari telur Paskah. Tapi kita ingat bahwa 50 hari yang lalu kita mengingat kebangkitan Yesus. Dan sekarang hari ke-50. Apa artinya hari ke-50 ini untuk kita? Nah, hari ke-50 disebut tadi hari Pentakosta juga merupakan hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik tahu ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya. 10 hari yang lalu kita juga ingat bahwa Yesus terangkat ke surga. Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia tidak akan membiarkan muridnya sendiri, tanpa gembala, tanpa pemimpin. Tetapi Dia akan memberikan Roh-Nya.
Dan itulah yang diwujudkan melalui Pentakosta hari ini, Roh Kudus dicurahkan untuk menemani para murid-murid. Dan pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana murid-murid itu menerima Roh Kudus. Coba kita lihat Alkitab kita, tadi dikatakan orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba ada suara dari langit seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi rumah di mana mereka sedang duduk. Wah, murid-murid sepertinya sedang sedih, sedang merasa takut. 10 hari yang lalu Yesus sudah naik ke sorga. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka takut, wah, jangan-jangan nanti orang-orang yang membenci Yesus menangkap kita juga karena kita ini murid-muridnya. Mungkin begitu pemikiran mereka. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat, dan disitulah dikatakan tadi ada dari langit suara bunyi yang sangat keras seperti tiupan angin memenuhi rumah. Wah, bayangkan coba, murid-murid yang sedang ketakutan, sedang sedih karena gurunya Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, tahu-tahu ada angin yang keras sekali tadi. Ternyata tiba-tiba di atas kepala mereka tampaklah lidah-lidah api bertebaran. Tapi kepala mereka tidak terbakar. Coba adik-adik bayangkan ada api di atas kepala. Wah, itu pasti sangat panas. Jangankan di atas kepala, dekat api saja tangan kita sudah kadang-kadang sudah merasa panas. Api yang kecil saja sudah bisa membakar kita. Nah, tapi murid-murid ini ternyata tidak terbakar kepalanya ketika ada nyala api di atas kepala mereka masing-masing. Dan ternyata adik-adik, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus turun atas mereka semua. Lalu apa akibatnya ketika Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya? Hal ajaib terjadi, yaitu ketika murid-murid itu mulai berkata-kata dalam bahasa yang asing, bahasa yang lain yang mereka belum pernah pelajari. Mereka kemudian mulai berbicara kepada orang-orang lain dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Coba adik-adik semua pernah tidak berbicara dalam bahasa asing, dalam bahasa yang lain? Mungkin adik-adik pernah belajar bahasa Inggris. Untuk bisa berbicara bahasa Inggris harus ada kursus dulu, les dulu, latihan dulu. Tapi murid-murid ini berbicara dalam bahasa-bahasa asing, mereka tidak perlu belajar dulu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajari mereka, mereka kemudian mampu berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Apa yang mereka bicarakan? Mereka memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang disalibkan itu, dan yang kemudian yang mati, lalu yang bangkit, dan yang naik ke surga untuk keselamatan manusia. Wah, ini sangat luar biasa. Ketika murid-murid mampu berbicara dalam bahasa-bahasa asing, orang-orang yang lain mulai bingung. Loh, ini mereka orang Galilea, kok bisa ngomong bahasa kita? Mereka katakan itu dalam ayat 7 dan nanti sampai ayat 9. Mereka mengatakan, kita ini orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan lain-lain. Kok mereka orang Galilea ngomong dalam bahasa kita? Mulailah mereka tercengang-cengang. Wah, ini hal yang luar biasa katanya. Tapi ternyata adik-adik, tidak semua orang senang dengan perbuatan murid-murid itu. Ada juga orang yang menyindir, mengatakan, wah, ini murid-murid Yesus pasti sedang mabuk ini katanya. Mereka mabuk anggur manis katanya. Makanya mereka ngomongnya ngawur. Padahal murid-murid Yesus tidak berbicara ngawur. Mereka berbicara dengan jelas, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita tahu bersama bahwa ketika murid-murid itu berbicara, memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, ini adalah awal mula orang-orang Kristen terbentuk. Mereka kemudian menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka memberitakan tentang perbuatan Allah melalui Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kesaksian bagi seluruh orang yang percaya.
bahwa Yesus Kristus telah mati dan kemudian Dia telah bangkit dan telah naik ke surga untuk memberikan tempat bagi orang-orang yang percaya. Adik-adik sekalian, ini juga harus menjadi kesaksian bagi adik-adik semua bahwa kita orang Kristen sebagai pengikut Kristus, kita percaya Yesus telah mati bagi kita, Dia juga telah bangkit bagi kita, Dia juga telah naik ke surga bagi kita, dan hari ini kita mengingat bahwa Tuhan memberikan roh-Nya bagi kita. Sama seperti murid-murid dahulu, Tuhan memberikan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa. Maka kita juga akan menerima roh dari Tuhan dengan cara yang luar biasa. Yang pasti kita perlu percaya, kita perlu beriman kepada Yesus Kristus agar kita menerima roh-Nya itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, jikalau kami dapat mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu, demikian juga dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kami menyimpannya di dalam hati kami dan merenungkannya hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, berkatilah kiranya kami, berikan kesehatan kepada kami, dan lindungilah kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persekutuan di gereja-Mu, agar dalam waktu yang tidak lama lagi, kami dapat berkumpul bersama mengikuti kebaktian di gereja. Berkatilah kiranya Tuhan, seluruh keluarga kami masing-masing, Papa, Mama, kakak ataupun abang kami semua Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang melindungi dan menyertai kami. Terimalah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Ya, semuanya pasti cinta sama Tuhan Yesus. Apalagi sudah mendengarkan firman Tuhan, pasti makin cinta sama Tuhan Yesus. Karena semuanya cinta sama Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian I Love You Jesus. sudah memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami juga kesehatan sehingga kami dapat beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih dan Kudus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih ibadahnya. Kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Nih ayat hafalannya. Jangan lupa ya untuk dihafal. Nanti tag videonya